Di 25 Desember 2020. Pingin jalan-jalan malam tahun baru, tapi bingung nyari top yang jelas. Stay bete kuis. Jemput ya sayang. Apa yang harus Farel lakukan agar dia bisa merubah hidup dia jadi lebih baik? Yang pertama kali, Farel Aditya di 17 Oktober 2021. Jejak digital memang kejam. Misika, ada Farel Aditya dengan ngeposting muka dia lagi maskeran. Farel tiba-tiba nge-DM Instagram aku. Aku coba mau ngajak dia ngobrol. Di sini dia bilang dia nggak mau ceritain kronologinya. Dia rada trauma. Yo, Mang Sedih People. welcome back again bersama Nyonya dah. Mama. Do tapi mangkak. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Kelar sih Farel, abis. Padahal dari awal kalau misalkan dia meminta maaf, mengaku salah. Ya nggak tahu ya salah apa enggak ya sebenarnya. Cuman maksudnya meminta maaf mengaku salah, ya udah clear. Ya. Ini karena masih keke dengan pembelaannya, pembenarannya gitu kan. Malah abis sama netizen, malah kebongkar. Ada dua hal yang dibongkar sama netizen. Apa tuh? Yang pertama katanya dari jejak digital, orang tua Farel tuh nggak meninggalkan Farel gitu aja gitu. Terus ada ketidakkonsistenan Farel pada saat 2020 dia bilang orang tuanya meninggal. Terus sekarang dia bilang orang tuanya menelantarkan dia gitu. Itu kan udah nggak konsisten ya. Itu ada semua jadi jejak digitalnya Farel, Facebooknya Farel. Cuman yang bikin mamang geleng-geleng ada history Farel join grup pelangi. Ya Allah. Anjir, kita baca aja ya. Pertama kita langsung meluncur. Yes. Anjir. Pertama kita buka dengan caption sisi gelap Farel Aditya. Aduh anjir. Farel, ceki people. Play. Nih. Ini ada akun Facebook ya. Akun Facebooknya Farel ya, full pelangi. Di sini bisa kita perhatikan kan. Videonya ya. Yes, Medan Batang Kuis. Lagi sendiri pelangi gitu kan. Pelangi lagi sendiri pelangi. Mungkin ini buat tempat pasangan atau kayak gimana nggak ngerti ya. Ini bionya. Kita lanjut lihat. Bisa dicek, cari di FB Farel Aditya filter aktifin daerah Jakarta sebelum tenar. Udah tenar tapi kan. Nah, Farel Aditya dengan caption tidak semua binatang berwujud binatang. Ini di 7 Mei 2021 ya. Open chat pertanyaannya kan. Tidak mengakui ayahnya sendiri padahal ayahnya ngasih ucapan selamat. Playing victim apalagi ini. Katanya ada bukti kalau ayahnya tuh ngasih ucapan selamat di Facebook nih ya. Oke, ini nih katanya yang diduga ayahnya ya, Bambang ya. Bambang Bembeng. Selamat ulang tahun ya anakku, semoga murah rezeki. Makasih Pak. Ini ayahnya diduga ya. Lanjut lagi. Ini udah sisi gelap Farel Aditya. Kita lihat komen-komennya nih. Itu bapaknya ngucapin ultah 2 tahun lalu. Berarti tahun 2021 ya. Sedangkan dia bilang gak diakuin dari bayi. Plus gak dipenjara katanya bapaknya. Anjir, sembarangan banget nuduh-nuduh orang di penjara berarti ya. Kalau memang ini benar gitu kan. Iya. Gila. Kita lanjut lagi nih ya. Lanjut. Ini ada Farel di grup pelangi ya. Kita play. Audionya di mute karena ini lagu. Mohon maaf ya. Mana nih? Jemput bisa sayang katanya. Ada yang minta jemput tapi kan belum kelihatan siapa yang minta jemputnya ya. Saya mencoba menjelaskan berapa istilah yang sering digunakan kaum mereka. Ini sorry di post-post ada logonya, berarti ada logo pause-nya nanti. Nah ini Farel Aditya ke forum Sumut. Dia ngirim postingannya. Jalan-jalan yuk, nanti malam gabut. Stay bete kuis. Ini aku mikir bete kuis. Oh mungkin dia lagi bete gitu kan. Nah kita tidak familiar dengan pertanyaan. Kita tentu tidak familiar dengan pertanyaan top atau bottom atau stay di mana. Fotonya foto dia kali ya. Apa cuman orang yang nggak sengaja mirip aja gitu kan. Nah top ditujukan pada hoi ya, pada semlehoi yang memposisikan sebagai laki-laki. Bottom atau boti ditujukan pada
Sumleho yang memposisikan sebagai perempuan. Oke, sampai sini nangkep ya. Nah, asli merinding dicari info ini emang apa sih? Nah, di forum Sumut nih ada Farel Aditya. Forum Pelangi Sumut ya. Oh ya, sorry, Forum Pelangi Sumut ya. Di 25 Desember 2020. Pingin jalan-jalan malam tahun baru, tapi bingung nyari top yang jelas. Stay bete, kuis, jemput ya sayang. Oh, berarti dia nyari top, berarti dianya stay bete itu apa dia maksudnya? Stay bottom gitu. Kuis itu apa sih maksudnya? Kuis? Daerah kuis. Oh, itu daerah kuis ya? Iya kan tadi di bionya kuis. Oh. Stay. Oh iya. Mungkin dia nyari ini makanan coklat top zaman dulu gitu. Iya kan? Iya. Beng versi murah ya. Iya, kalau karena mungkin Beng dia nggak suka gitu. Dia nyarinya coklat top itu kali mungkin ya. Sekarang Mamang yang pasti thinking terus ya. Lanjut lagi Jo. Lanjut. Ini kreatornya sampai merinding katanya nyari info ini. Gokil. Nah, bisa Anda simpulkan sendiri maksud dan tujuan postingan seperti itu di grup. Yang bingung cari grupnya atau mau link bisa DM. Oke, katanya. Tapi Nyo, ada yang menyesal. Apa tuh? Ini dari komen, gimana caranya keluar dari grup itu ya? Gara-gara kepo, malah klik bergabung tapi nggak bisa keluar dari grup. Please kasih tahu dong cara keluar dari grup Pelangi itu, katanya. Jadi banyak yang kepo nih. Mungkin lonjakan traffic di grup Pelangi itu naik tiba-tiba, wah kenapa banyak yang join nih? Sepertinya sudah banyak orang yang membuka mata. Ya Allah, si Farel bottom ternyata, ya Allah. Tapi ini masih diduga ya. Gitu. Nah, ini lanjut lagi postingannya. Jos. Tenang, masih banyak yang bikin apa ya, mengejutkan. Memang pas ngeliat itu juga tolonglah. Kedekatan Farel dan ayahnya ini yang membantah semua keterangan Farel soal atau cerita Farel soal ayahnya ya, yang katanya di penjara lah, nggak deket lah, ini itu lah. Ceki people. Play. Oke, mana nih? Nah, ini Bambang Bembeng. Oke. Ini foto. Nah, ini Farel Aditya. Mana tuh katanya ya? Pekong mata pua. Mata paua. Terus dia ngebales itu. Nah, ini dia di chat ini, di komenan ini, itu kan menunjukkan kalau dia tuh ada interaksi, ada ngobrol gitu. Bukan yang ditinggal nggak mau tahu. No, akrab di Facebooknya gitu. Iya. Masa di Facebook berteman, di WA di blog gitu kan. Kadang-kadang. Lanjut lagi. Lanjut. Masih ada yang belum yakin ini ayahnya. Benar, karena kan pasti di luar sana yang pro sama Farel sejak awal pasti. Ya kan belum tentu itu ayahnya gitu kan. Masa ayahnya maco, anaknya wow gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Nih, bagi yang mau kerang Aceh datang ke sini mumpung banyak nih, captionnya dikasih foto. Nah, ini nih Farel bagi tanda tanya tuh. Ya udah bilang sama nenek suruh kemari gitu. Berarti sesimpel itu untuk bertemu. Sedangkan dia lebih milih Mungkin ya si Pak Rel ini lebih memilih untuk tidak bertemu dan menceritakan kehaluan dia gitu kan, demi mendapatkan apa? Atensi, views, cuan, apapun itu. Atau dia memilih tinggal sama neneknya biar bebas kemana aja. Mungkin. Kan kalau sama orang tua pasti enggak gitu kan. Mungkin. Pasti dong. Karena kalau di sini bagi yang mau kerang Aceh datang ke sini mumpung banyak, berarti kan tidak tinggal bareng bokapnya. Berarti kan si Farel ini lebih mungkin ya, ini asumsi aku aja ya. Dia lebih milih tinggal neneknya karena kendala sekolah. Mungkin sekolahnya lebih dekat dengan rumah neneknya gitu kan. Jadi nih udah mulai arah-arah bukan cuma Dr. Richard Lee dong yang kena prank nih. Satu Indonesia mungkin kena prank ya. Karena kita lanjut lagi. Lanjut. Ini masih di postingannya. Nah, bisa Anda simpulkan sendiri. Ayah di penjara 12 tahun, ditinggal dari kecil, sedangkan di 2020 masih berhubungan dengan ayahnya. Apakah ini drama? Ya Allah, tolong, kenapa? Kedekatan Farel dan ayahnya. Ini yang tadi balik lagi ke pertama ya. Tapi Mang, kemarin kan kalau nggak salah yang di podcastnya Dr. Richard Lee sama Farel, dia bilang
oh papamu ini kan katanya ditahan ya gitu kan di Iya. penjara ya. Iya. Oh udah keluar gitu. Cuman tahunnya berapa dia nggak ngasih tahu kan. Dia bilang udah keluar, sempat pulang ke rumah nenek, abis itu dia pergi lagi gitu kan. Ya siapa tahu nih ini mau positive thinking gitu kan. 2020 dia udah bebas gitu. Ya oke lah kalau itu kita berpositif thinking 2020 udah bebas. Cuman kan poinnya itu adalah kebohongan di balik dramanya itu. Iya. Karena di drama yang dia bumbuin itu seakan-akan tuh dia tidak dipedulikan, ditelantarkan, nggak mau nganggep, ya nggak. Padahal ini ada barang bukti yang mungkin saja ini masih diduga kan, itu dia. Dan komunikasi lancar dan tadi kan ada tulisannya. Ya kalau mau kesini aja sama nenek gitu. Iya benar. Bukan yang susah untuk berkomunikasi kan. Masih kurang kuat, kita kasih lagi. Cus. Sudah siap dengan fakta? Boleh cek sendiri grup di FB. Siapkan mental Anda. Siap Santuy People, siapkan mental ya. Nyonya siapkan mental ya. Karena mama pas ngeliat tadi sudah tidak siap mental ya. Ciki people. Play. Ini disensor maaf karena fotonya yaitu karena ada forum Sumut. Foto apa? Mana nih? Nanti kita lihat ya. Nah jejak digital emang susah dihilangkan. Nah ini nih ada Farel yang ngeposting di grup forum Pelangi Sumut ya. Di grup ini ada 2.000 orang dan kalian belum punya BF. Sama gue juga. Dan yang komen cuma dikit. BF di sini ada pertanyaannya boyfriend atau best friend di grup Pelangi ini. Kalau mau positive thinking best friend mungkin teman baik gitu kan ya. Lanjut lagi. Cus. Oke, next masih kurang fakta, ditantang sama kreatornya kan. Kita pause lagi, ini ada forum Pelangi Sumut lagi cari ABG angkat yang bisa ngajak aku jalan-jalan ke kafe. Saya sangat jarang menemukan anak cowok cari ABG angkat. ABG abang ini ada dua maksud nih. ABG anak baru gede atau abang nih gitu. Iya. Tapi kalau menurutku mungkin abang ya, karena kan kalau biasanya orang-orang kan bilang apa sih kayak kakak angkat gitu, ya kan? Iya, karena biasanya nyari ABG itu om nyari ABG gitu kan. Iya. Sedangkan dia di 2020, which is kalau sekarang itu 17, kita kurang 3 tahun ya nggak? Kita kurangin 3 tahun itu berarti kurang lebih masih 14 tahun. Nyari ABG nggak mungkin, dia aja belum gede nyari ABG gitu. Berarti nyari abang angkat gitu. Mungkin dia merindukan sosok abang gitu, kakak gitu, yang bisa ngajak aku jalan-jalan ke kafe. Aduh ini mah untung banget dokter Richard ya. Untung sumpah dokter Richard diselamatkan sumpah. Lanjut lagi. Lanjut. Mana nih? Nah terserah Anda mau percaya atau tidak. Anda boleh mengeceknya sendiri. Sang kreator pun mengembalikan kepada pendapat netizen yang mau percaya mau enggak silakan. Bisa diriset sendiri kok gitu kan. Faktanya ada gitu ya. Takutnya kan tim pembela. Nah ini bonus. Bagi duit om. Tunggu. Karena memang pernah nakal. Nggak tahu aku dari sudut pandang point of view laki-laki gitu kan. Apalagi zaman-zaman pas kuliah gitu, di saat pusing-pusingnya kuliah tuh rata-rata ini mah ya mahasiswa cowok itu punya hayalan. Aduh gue ketemu tante cantik kaya raya yang ngebiayain gue jadi gue gak usah kuliah gitu rata-rata ya enggak. Ya mungkin ini anjir susah dilempenginnya. Udah gak usah dilempeng-lempengin udah. Iya udah, karena dia kan bagi duit om gitu kan. Mungkin maksudnya ke adek ibunya atau adek papahnya kan omnya gitu kan. Ya kan atau kenapa di grup itu? Susah. Mungkin kan people yang laki-laki ini pasti tahu kenakalan para cowok, hayalannya itu pasti dia punya hayalan kayak wah ketemu dengan tante cantik kaya raya gitu kan banyak banget pasti begitu rata-rata. Ini kenapa om? Padahal kan Anda juga calon om, Farel anjir. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Udah. Tapi masih kurang, masih banyak. Oke. Kita siap mengotori mata kita. Tolonglah anjing. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Oke. Nyo. Ya. Ini Farel Aditya di 17 Oktober 2021. Jejak digital memang kejam. Mishika
Ada Farel Aditya dengan ngeposting muka dia lagi maskeran. Maskeran. Ini masker apa pakai oli samping nggak ngerti aku. Pokoknya ini lagi maskeran ya. Cucok meong. Di slide berikutnya, oke, ini beda. Oke, itu ditekan-tekan apa biar keluar lesung pipitnya? Apa gimana sih anjir? Oke, ini fotonya. Oh, isinya foto maskeran semua ya. Bibirnya pakai lipstik gitu Nyo? Dia pakai filter kali, kan dia emang suka pakai filter biar mulus. 2021 udah ada musim filter ya. Udah. Aku pikir pakai sendal diginin. Enggak merah dong. gitu kan alami. Enggak gitu. dong. Merah lebam alami, anjir pusing. Nih captionnya aja nih ya. Masih kakak buaya gitu. Adakah cowok yang tingkahnya begini? Iya, masuk akal sih pertanyaannya. Santai people gimana, ada nggak ya? Mungkin ada gitu kan, pergaulan kita kurang jauh gitu ya, pergaulan kita berdua jadi kurang tahu gitu. Maksudnya nggak ngerti aku, maksudnya makasih Kak Buaya. Makasih Kak Buaya katanya tuh. Adakah cowok yang tingkahnya begini? Ini makasih Kak Buaya. Oh misi, misi Kak Buaya gitu. Oh alah. Jadi dia caper-caper, TP-TP. Tebar-tebar persona ke kakak-kakak buaya gitu. Oke. Buaya identik sama cowok. Ya mungkin ini apa? Aduh anjir sulit. Sulit. Ini mungkin kadal, maksudnya kadal hijau. Enggak ada. Kita kasih next ya. Next. Nih Nyo. Captionnya kenalap sendiri, ceki-ceki pipli. Play. Ini yang tadi kuis tuh, Medan Batang kuis, nama daerahnya Batang kuis ya. Ini videonya musik sih. Nanti di di mute sama kita. Mana nih apa goyang-goyang doang begini. Biasanya sih jedeng. Oke, 50. Oh, ini. Itu kemarin yang temennya itu kan. Iya, ini Syum yang gitu kan. Ini yang si Syum ya, apa yang di fotonya iya, itu. Iya, kayaknya yang Syum. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Alasannya ya, nggak usah dijelasin lagi kali ya, udah bisa menyimpulkan sendiri kenapa dia tidak betah di SMA 1 favorit itu ya, Saveri apa namanya? Saverius. Ya itulah ya. Karena lurus ya. Mungkin tidak menemukan yang seperti ini yang Syum gitu, yang Syum gitu. Superior anjir, 50. Apa ini anjir, Syum. Ini jejak digital nggak bohong, masih kurang. Kita lanjut lagi, tapi kita baca dulu captionnya. Ada dari Mela Morgan. Oh, komen kok caption. Oh iya, caption komen. Kak, tag ke Dokter Richard Lee biar tahu, bilang ke diri nggak bisa diselamatin, bilang ke DRL nggak bisa diselamatin lagi. Udah terlanjur lembek, anjir ini mah udah meletot gitu ya. THV, please baru tahu dia orang Batang kuis, anjir katanya itu. Oh ini mungkin orang daerah sana juga kali ya. Sekarang FB-nya dibatasi. Untung sudah pada nge-screenshot ya. Iya, kenapa ya dibatasi? Padahal kan pergaulan dia tidak terbatas gitu. Dia sendiri tidak mau dibatasi kan dengan aturan-aturan sekolah yang Iya, tolonglah. Ya, atuh Farel buat Farel, percuma dibatasin udah ada di mana-mana. Udah kadung kemana-mana. Jadi ini masuk akal, pantesan kemarin di 2 hari yang lalu. Kenapa waktu kita ngeriset atau nyari bahan tentang Farel gitu kan, keywordnya yang muncul cowoknya Farel gitu. Siapa cowoknya Farel? Kenapa why? Ternyata. Masih lanjut. Nih ya. Ini Facebook dari Bambang Bembeng yang diduga adalah ayah dari Farel, papa dari Farel ya. Ada caption boleh dibaca Ibu Nyonyo? Jadi Farel bikin konten tentang orang tuanya yang ini ono pada dirinya tuh, bener enggak katanya? Masa iya orang tua nggak mau anaknya kok bisa ngucapin selamat ulang tahun? Memang ada ngucapin. Kita lihat ini kayaknya dibikin video slideshow ya. Nah di sini berteman dengan Farel Aditya. Bener ini berteman. Nah ini kita baca sitik-sitik dulu ya. Bambang Bembeng ya, selamat ultah ya anakku, semoga murah rezeki. Oh ini yang tadi. Oke, makasih Pak. Terus ada lanjutannya lagi? Nggak ada respon dari Farel itu. Yang jelas disambut kok, bukan dihujat. Anda ayahnya tidak begini-begini, tidak. Terus ada lagi nggak? Ayo cepetan atuh, berslide-slide riaknya. Ini Farel Aditya sudah berubah ya, lambang-lambang pelanginya hilang ya. Iya dong. Iya. Seliweran terus tiap hari, jiwa kepoku bergejolak katanya ya. Maksud hati Ibu Mall ini mungkin tidak ingin
mengepo atuh. Mengepo. Mengepoin ya nggak? Tapi karena lewat terus di FYP jadi mungkin penasaran. Jadi penasaran ini, ya. gitu Tapi ini ada komenan dari Leo Girls tuh Mang. Apa tuh? Akunnya Farel udah dinonaktifkan, tapi dibalas masih ada. Cuman postingan di akun pertamanya dihapusin semua. Oh, ada 2 account gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Mending kita ke next aja kali dihapusin ya. karena takut ketahuan, padahal udah ketahuan. Iya. Kita kasih next ya. Next. Ini yang akhirnya bikin netizen berpikir. Kemarin itu adalah kenapa dia nggak mau sekolah di sana karena diduga ya dia nggak mau LDR sama cowoknya dok. Katanya tuh ini dari reply dari Yonme Bayar. Karena ada postingan di forum Pelangi ini ya. VC yok, VC aja nggak usah VCS. 2020 14 tahun. Udah ngerti-ngertian. Tahu-tahuan lu PCS. Hei, kencing lu belum lurus nak. Anjir. Sumpah anjir. Nih. Bagi duit om. Itu yang tadi. Bukan materai tapi aku suka diajak jalan-jalan ke mall soalnya pingin. Iya. Pantes aja waktu diajak jalan-jalan sama Dokter Richard tingkahnya petantang dia kan. Iya, karena ternyata dia suka diajak jalan-jalan ke mall sama abang angkatnya. Iya. Apalagi aduh. Sumpah Dokter Richard selamat ini banget. Beruntung Dokter Richard beruntung. Kayak nggak masalah hilang 47 juta gitu dibanding nanti aduh anjir. Ngeri kenapa kan. Terus nanti kalau misalnya nih udah mah apa sih namanya, anggaplah dia sekolah bener gitu kan sampai akhirnya jadi manajer di perusahaannya Dokter Richard gitu kan. Terus ada skandal itu. Iya. Wow, yang jelek kan nama Dokter Richard kan pasti. Image. Wah, untung banget sih. Untung banget. Nah ini apa cuma 1 lembar atau 2 lembar nih kita lihat nih masih berjalan sepertinya hanya 1 lembar nih yang kita cepet-cepetin nggak ada gitu, tidak ada. Kita kasih nextnya. Next. Ini juga banyak yang ngeposting nih ya. Awalnya sih kasihan malah playing victim. Jadi nggak respak. Jadi nggak respak dah katanya ya. Sekarang terbongkar kan siapa Farel sebenarnya. Kita slide. Ini. Pingin jalan-jalan malam tahun baru tapi bingung nyari top yang jelas. BT Quiz. Oh BT Quiz itu maksudnya Batang Kuis bukan Batam. Tinggal di Batang Kuis. Jemput ya sayang. Oke. Salah saya maaf itu kan. Anjay. Kacamata. Itu pakai baju SMA gak sih? Bagi duit om. Oh ini yang tadi kan. Jalan-jalan nih nanti malam gabut stay Batang Kuis gitu. Forum jemput bisa sayang. Ih sayang. Masalahnya itu mukanya loh yang sebelumnya deh Mang. Slide yang sebelumnya deh. Iya kenapa? Mukanya masih bocil banget. Udah begitu-begitu ya Allah. Iya. Aduh lu masih bocil masa udah bahboh kentutnya gitu. Sayang dong gitu. Gimana tolong lah. Ada komen dari Erni Astuti. Farel anak baik, tidak sombong dan mengangkat derajat orang tuanya. Farel Prayoga. Beda ya. Itu Hongkong ini ya. Hongkong ini. Lagi nyo. Lanjut. Kali ini gak terlalu banyak video. Kita lebih banyak bercuap-cuap nih. Siap-siap kering tenggorokan. Ini di repost dari 11ans.3gp ya. Ini adalah CS Dr. Richard Lee ya. Bisa kita lihat ya akunnya ya. Ini ada caption se-Indonesia di prank oleh Farel ya. Jadi ada orang yang nge-DM Bang Hans ini di screenshot ya. Kenapa? Enggak, aku cuma salva kemarin itu di Frank. Di Frank ya, udah pakai G, pakai F, Frank gitu, Frank. Pakai E. Frank, tolonglah. Ini Bang, saya kasih tahu lagi nih si Farel tinggal sama nenek, kakak sama tantenya itu. Kakak sama tantenya lon gitu deh. Wow. Kalau nggak salah dia pernah bilang cuma tinggal sama neneknya kan. Hoax itu mah. Emaknya selalu datang tiap hari lebaran ya ke rumah. Tiap lebaran ke rumah. Tapi apa dia bilang nggak pernah kan. Ih gedeg banget pembohong. Oke. Semalam pagi lewat depan rumahku. Dia tengik banget ya lah. Baru viral begitu sampai dalam hati ngucap ada orang kayak gitu ya. Star syndrome ternyata ya. Kalau memang ini bener ya. Iya. Terus ya Bang, yang paling ngelawaknya neneknya 2 hari lalu jumpa sama mamaku. Terus basa-basi dong tentang Farel. Tapi tetap aja si nenek masih banggain si Farel. Malah dia bilang begini, si Farel habis pulang dari Palembang berhenti sekolah terus mau jadi artis. Yo. Tuh kan, emang bener dia pengen jadi artis. Neneknya orang baik kok. Kakak cuma sering sakit. Gimana nggak sakit
kuat sebat neneknya ya, kuat merokoknya. Oke. Nanti ada video neneknya juga nih. Nah ini kita meluncur ke nextnya. Jos. Ini selanjutnya Nyo. Farel nggak butuh sekolah tinggi-tinggi, Farel butuh ibu kandungnya. Tolong punya empatilah kalian. Jadi netizen yang membela Farel gitu kan, dibahas dengan screenshotan dari orang lah yang ngechat ya. Bang, kata Farel, gara-gara lu Farel sekarang nggak ada yang mau minjemin duit. Biar sekolah dulu, banyak uang dia tuh dari dokter katanya tuh kan. Ini dari Bang Hans yang ngebales ya. Karena Farel bikin cerita tentang ibunya yang tidak benar, sekarang ibunya benar nggak mau nemuin Farel lagi karena kemauan Farel sendiri. Mampus. Ditanya tahu dari mana? Saya kata mama saya, nenek Farel. Saya kayak mama saya, nenek Farel tadi cerita kayak gitu. Oh kata ya, kata mama saya, nenek Farel tadi cerita gitu di warung. Mampus. Literally omongan adalah doa. Kejadian kan lu, drama-drama yang lu buat. Mampus. Mampus. Omongan diri dia sendiri dia buat-buat begitu demi keviralan kejadian kan lu. Mana nggak ada yang mau minjemin duit juga lagi. Kita kasih nextnya. Nah ini Bang Hansnya bikin story ya. Pesan Dr. Richard Lee dan istri untuk Farel. Ceki people. Play. Apa yang harus Farel lakukan agar dia bisa merubah hidup dia jadi lebih baik? Yang pertama kali, jangan tiktokan terus, harus belajar yang rajin. Aku sebenarnya mau no comment sih, tapi menurutku kayak gini ya. Aku baru sadar dan tahu pentingnya kenapa TikTok tuh hanya boleh dipakai di atas umur 18 tahun. Ternyata memang nggak bagus kalau di bawah 18 tahun pakai TikTok. Ya setuju banget sih. Anak aku aja aku nggak akan kasih TikTok sebelum dia umur 18 tahun ke atas. Apa yang harus Iya sih, tapi bukannya nggak boleh, cuman dari case-case yang udah lebih banyak yang jadi apa ya, menyalahgunakan gitu ketika usernya itu di bawah 18 tahun gitu kan. Tapi ya susah juga sih dok susah gitu. juga untuk karena mengontrolnya. Bukan, selain itu meskipun dia nggak main TikTok, ya dia di Facebook udah begitu gitu loh. Jadi kayak ya udah emang dianya aja yang begitu. Ada atau nggak ada TikTok juga dianya emang begitu. Personalnya gitu, balik ke personalnya gitu. Yang nyari top. Iya. Nyari top. Top begini dan top. Nyari top itu. Ini Nyo, ada dari Ade komennya. Daryl pakai TikTok bagus. Iya, Daryl. Nanti kita kata Derlin. Kita kasih exposure aja kali ya nanti ya. Kita lihat kayak gimana nih. Nanti kita riset dulu ya. Sekarang kita ke nextnya. Nah ini Nyo, katanya neneknya Farel di sebelah sini, tapi nya bukan ibu-ibu yang ini, bukan bapak-bapak yang ini, ada di sebelah sini, belum di-inframein gitu. Ini dari tetangganya. Nenek Farel belanja dan langsung aku tanya, kenapa Farel pulang? Ceki people. Play. Kalau ke dokter nota. Ini neneknya. Mana neneknya? Ini. Oh itu neneknya. Ini neneknya, ini dia. Tahu. Udah ya. Ya ini neneknya. Ini nenek Farel. Masih muda ya. Farel. Kalau ke dokter nota. Ini neneknya. Aku pikir yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Karena kan yang dari ceritanya kayak sedih banget, neneknya ditinggal sendirian, nggak bisa gitu segala macem gitu. Sampai yang aku tangkap kan ada hutang gitu kan, terus nggak bisa bayar. Aku mikirnya udah nggak bisa kerja gitu kan, tapi kayaknya kalau dilihat dari kayak gini masih bisa kerja nggak sih? Iya kan? Harusnya masih bisa dagang-dagang di pasar, masih bisa gitu kan. Aduh parah ya. Ini mah jadi nggak tahu ya, aku mengarah ke feeling kemarin yang bilang kalau ini ceritanya kayaknya ngada-ngada deh gitu. Karena kerasa aja gitu untuk orang yang cerita beneran sama cerita ngada-ngada tuh kayak terlalu apa ya? Beda kayak waktu kita Rozi sama Norma Risma. Itu kan terlalu wadididau gitu kan. Tapi feeling tuh kayak ini mah tapi kayaknya beneran, tapi serius nih beneran kejadian kayak gini gitu. Dan beneran dong gitu. Farel, blunder anda inilah kualat yang aku bilang kualat. Dia ternyata ngejelek-jelekin orang tuanya ya, misalkan ya kalau memang bener ngejelek-jelekin orang tuanya, ini kualat sama orang tuanya jadi kayak gini nih. Iya, udah dijelekin sama satu Indonesia. Gitu. Udah mah ngejelekin nama orang tua, terus ini juga bertingkah kan, jelek-jelekin Dr. Richard. Ada yang nolong bertingkah, jelek-jelekin gitu kan. Sekolah yang di Saverius kan, aduh udah. Ini Dr. Richard nih ya, dia nggak minta ke netizen Indonesia. Ini semuanya netizen inisiatif bergerak sendiri buat ngebongkar. Karena apa? Karena elunya bertingkah, Farel. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini sih paling anjir sih. Kenapa? Ini kayaknya aku sensor separo deh segini gitu.
Jadi ada caption di forum Pelangi Sumut. Si Herman Ardi, Herman Anda meresahkan. Dia ke pos, ada yang mau isap kontlogu enggak? Tapi yang ada tempat ya. Ini yang ngebalas laki lagi Edi Irawan, saya mau bang si Farel ini, aduh. Ada nih katanya. Ada nih. Lanjut chat katanya. Luan, apa aku nggak ngerti Luan tuh. Iya. Duluan maksudnya mungkin ya. Aduh. Herman. Ngeposting ada yang mau isap kontloku nggak? Yang balas laki semua, kan jelas-jelas ini maksudnya Pelangi. Aduh anjir. Tapi tunggu Mang, aku fokus sama ini nih. Ini mah kayaknya karena udah viral jadi banyak yang apa sih namanya ngasih stiker. Iya, aduh. Herman meresahkan aja. Ya Allah. 4 November 2020. Astaga. Aku nggak tahu ya sejujurnya nih, kita nggak tahu ini benar atau cuman fake ya, cuman syok banget ngelihatnya. Apakah si Herman ini adalah cowoknya Farel? Aduh anjir, kenapa sih dunia teh? Nih, next slide-nya nih. Tuh sampai barter nomor. @ajarel kasih pingnya. Dia ngasih foto walaupun pakai celana, manunya yang ngejendol. Ya Allah, nih slide berikutnya. Nah, ini yang seperti yang tadi ya. Nah ini nih yang di grup segala macem sama gue juga, dan yang komen cuma sedikit. Ya Allah. Kece yo abang chat duluan ya. Cek, gitu. Iya chat duluan ya. Kenapa harus duluan coba? Duluan nggak ngerti. Ini nextnya apa lagi nih? Aku lu Rel. Ditodong langsung ngaku lu gitu. Lu Rel, aduh anjing. Dan ini banyak yang mengkonfirmasi ya dari netizen ya. Ini kayak ini nih. Iya nih gue nyari di FB beneran Farel, buset katanya Farel, anjir anjir nemu aja netizen. Rel, jangan bertingkah sama netizen Rel. Gara-gara bertingkah sih jadilah dibongkar ya. Dikorek sampai bawah gitu kan. Kalau kayak ini kan ketahuan nih. Iya. Entah masih atau boh gitu kan, nggak tahu kita. Ya nggak? Iya. Kita kasih nextnya. Nah ini nih Dimas Saputra lagi nih ya, yang bukan kota Medan jangan kau ya, di Gang Mawar 1 Simpang Selaya Medan. Terus sambut sama Farel. Oh itu yang tadi itu. Oh beda lagi, bukan si Herman tapi si Dimas. Ternyata ya Farel mainnya sama Herman sama Dimas. Ini foto dia lagi celegeng kayaknya ya Allah. Nah, nih @ajarel kasih pingnya. Oke yang tadi kan. Kim Sok Jin, ramaikan yuk grupnya yang mau saya katanya. Terus lelaki tercinta. Yong, Anda menamai grup sih. Oke. Allah, ada grup beginian ya. Postingan Kim. Komentar disembunyikan. Nomor terus Farel mau katanya mau masukin. Ya Allah. Ya. Ntar dulu, aku lagi mencoba berpositif thinking. Masukin ke grup kali maksudnya. Masukin ke grup, atuh. Kaget aku, shock loh. Masukin ke grup. Iya kan. Jangan sampai pas keluar kangkung gitu. Ya, kangkungnya masih ada, belum kecerah. Aduh anjir, blok. Aduh. Ini tergoblok nih sumpah. Tergoblok, pusing aku anjir. Nih Nyo, mungkin konten kreator TikTok ini yang dari kemarin tuh terkesan membela Farel akan menyesal setelah mengetahui postingan ini meluncur. Nih Nyo, jadi tadi malam 21 jam yang lalu itu ada Farel klarifikasi lagi. Oke. Gila, klarifikasi sehari sekali. Oh gila, ini kali ini melalui anak dukun Andri Aan 1 nih, dia klarifikasi nih ya. Yang komen-komennya langsung disikat langsung. Ini klarifikasi JKJ people. Play. Farel tiba-tiba nge-DM Instagram aku. Aku coba mau ngajak dia ngobrol. Di sini dia bilang dia nggak mau ceritain kronologinya. Dia rada trauma. Gimana Farel kabarnya? Alhamdulillah baik. Nenek gimana kabarnya? Nenek alhamdulillah baik bang. Bahkan sih ngomong, Farel udah nggak usah kepikiran dengan omongan orang gitu. Jadi Farel lebih tenang. Oh iya. Farel, orang-orang yang ngatain kamu justru mereka tuh sayang banget loh sama kamu. Mereka meluangkan waktu mikirin masa depan kamu. Saking sayangnya mereka tuh nggak mau kamu salah langkah gitu. Iya bang, tapi tahu Farel. Tapi hujatnya makin lama kok makin kesana kesini gitu. Jadi bang, banyak orang yang pengen banget
ada di posisi Farel, pengen punya kesempatan kayak gitu. Nah, Farel dapat kesempatan emas, tapi ternyata Farel nggak ambil. Ini memang benar hidupnya Farel. Dr. Richard juga nggak salah karena dia tuh memang bener pengen lihat Farel tuh bener-bener sukses gitu. Bahkan dokter aja itu bilang kan, nggak apa-apa Farel itu juga misalnya nilainya rendah, nggak apa-apa, yang penting Farel sekolah aja. Itu tapi aku Farel ini tipe orang yang kalau misalnya dibilang bodo amat sama nilai, Farel nggak bisa. Tapi sayang banget Farel, nyobanya bentar doang nih. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu itu merasa tertekan atau merasa stres sampai kamu mikir udah aku bulat nih, nggak sanggup, nggak bisa lagi lanjut? Yang jelas itu masalah lingkungan bang. Nah lingkungannya, jadi Farel tuh ya memang nggak bisa sama nenek, dan Farel tuh memang ngambil keputusan yang memang berani banget gitu kan, tanpa ada berpikir ke belakangnya gitu kan. Ya Farel pun gimana ya, Farel pun kayak mana kok misalnya nolak, ini dokter udah baik gitu kan. Ya Farel pun nggak tahu kalau misalnya bakal jadi kisah yang seperti ini gitu. Udah pernah coba omongin ini ke dokter, pengennya Farel tuh gini gitu. Udah baru ceritain, tapi dokter memang udah nggak mau respon lagi. Enggak, waktu sebelumnya, sebelum Farel bilang untuk udahan, untuk berhenti dari sekolah, Farel udah nyampein nggak apa yang bikin Farel merasa stres, bikin Farel merasa tertekan gitu? Farel bilang Farel nggak cocok dengan lingkungannya, atau mohon maaf dimengerti. Farel udah bilang makasih banyak, Farel udah minta maaf juga ke dokter. Oke, masalah fasilitas katanya ada yang nggak dibalikin itu, bener apa? Kak, gini bang, gini. Jadi waktu paginya itu karyawannya datang ke kos dan mengambil semua fasilitas dari HP, laptop, mouse, dan kunci kereta diambil semua, dan nggak ada fasilitas lagi gitu. Dan ternyata Farel mendengar klarifikasi dari dokter kok misal ada barang yang ada sama Farel gitu, kenapa, ada apa gitu. Dan Farel ngechat karyawannya, emang fasilitas apa yang belum Farel balikin. Farel chat, Farel udah telepon tapi nggak ngangkat juga. Untuk ke dokternya sendiri, Farel udah bilang minta maaf lagi gak untuk terakhir kalinya? Udah, Farel udah bilang minta maaf, dan Farel udah berterima kasih, dan Farel udah izin juga untuk pulang. Tapi semuanya itu chatnya hilang gara-gara kan Farel pakai HP Farel yang lama, dan HP yang baru Farel balikin gitu kan. Sayangnya itulah chatnya kenapa hilang. Mungkin kalau misalnya apa di HP dokter ada gitu. Kenapa memutuskan secepat ini gitu loh? Dibilang orang sih memang adaptasi itu nggak cepet real gitu. Ya tapi Farel tahu adaptasi itu nggak cepet. Tapi memang Farel bukan cocok di lingkungan yang memang kayak gak ada kehidupan gitu, kayak sendiri gitu. Oke, ya udah, semua sudah terjadi ya. Aku harap nanti 10-20 tahun lagi kamu tidak menyesali keputusan kamu ini gitu. Karena itu atas kemauan kamu sendiri, bukan kemauan orang lain. Farel pastikan Farel gak bakal menyesal dengan keputusan Farel yang udah Farel ambil. Iya, sekarang bisa ngomong gitu Farel, tapi kita nggak tahu 20-30 tahunnya lagi, nggak apa-apa. Ya udah, itu aja sih dari aku, semangat buat kamu ya. Thank you bang. Ya, salam buat nenek ya. Iya bang, terima kasih. Assalamualaikum. Farel Ninyo, untungnya kita nggak ada sama sekali ngangkat dari sisi Farelnya ya, dalam artian nggak ada kita sama sekali ngangkat yang dari sisi pro Farelnya gitu. Kalau ada di DM Farel. Sama Farel mau curhat dong gitu. Ya ini kan dia bilang tadi di awal di DM duluan. Iya. Terus sama ini, yang dari tadi penjelasan Farel ketidakkonsistenannya itu dengan klarifikasi sebelumnya. Di sebelumnya dia bilang kalau memang nggak bisa lanjut sekolah ya udah nggak apa-apa, Farel mau kerja di Bali jadi live streaming. Sedangkan di sini dia bilang nggak bisa jauh dari nenek. Ya nggak? Iya. Dari Medan ke Palembang, Medan ke Bali, justru lebih jauh ke Bali nggak sih? Iya. Nggak bisa jalur darat kan, harus nyebrang dulu kan. Kalau dari Palembang kasar-kasarnya dia bisa jalur darat gitu kan, walaupun lama jauh terserah lah gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Satu sisi waktu lu disuruh sekolah di Palembang lu bilang nggak bisa jauh dari nenek gitu. Satu sisi lagi dia bilang di klarifikasi kalau memang nggak bisa lanjut sekolah, Farel mau kerja di Bali jadi streamer. Iya. Kan blok. Konsistensinya tidak ada. Konsistensi. Oh iya. Sama yang itu deh yang tadi dia bilang apa, iya Farel nggak bisa yang apa, nggak ada kehidupan gitu kan. Terus kan dia ngakunya nggak ada temen gitu kan. Tapi pas waktu yang aku baca chat sama si yang siapa sih aku lupa yang temennya itu. Naldo. Itu dia bilang, oh ya udah aku mau keluar dulu. Farel ngomong kayak gitu. Ya keluar sama siapa coba? Gak mungkin dong dia, maksudnya otomatis dia belum tahu daerah sana dong. Iya. Gak mungkin dia sendirian ngalor ngidul gak tahu arah. Mungkin aneh sih. banget. Apa? Dia dibuka di grup.
Diganti, cari dia grup kayak gitu kan. Di Palembang bosen ya. nih gitu, nyari Wahyu jemput dong gitu kali ya. Iya, bisa. Farel, aduh. Farel. Masih kecil udah boh anjir, menete Farel. Ya Allah. Ini Nyo kita kasih nextnya Nyo. Yes. Nih Nyo, ini mama mau ngingetin nih buat Soul Talker nih kan. Nge-repost mah nggak apa-apa, tolong disematkan fullnya di channel YouTube Radio Santuy gitu. Iya, banyak Tolong lagi yang lah. di-repost. Nggak Kita mah ada yang nggak nanya, apa-apa, nggak nggak apa-apa masalah. di TikTok, cuman diinfoin juga di sini nih gitu. Fullnya di channel YouTube Radio Santuy. Mana teh Iya. lieur anjir. Pasti salah satu Santuy people karena dia nonton ini. Tolonglah. Kita tahu loh dari kemarin-kemarin. Sebenarnya ya udah biarin Ya gitu udah kan. gitu. Tidak ada fullnya di YouTube Radio Santuy, tidak ada tuh. Tidak ada, Atau enggak tidak source-nya dari YouTube Radio Santuy gitu. Ini tolong tidak ada. lah. Itu padahal kita mah bacain ya source-nya dari ini. Iya. Liar mana mah anjir. Jangan sampai Santuy people di ngegeruduk gitu. Liar. Jadi buat Soul Talker nih ya, akun TikToknya tolonglah. Tolonglah. Atau enggak apa ya? Ya sih ya paling enggak ya kasih source gitu. Kasih source itu. Source Radio Santuy YouTube gitu. Masalahnya dia bukan merieknya, bener-bener nge-repost. Iya. Anjir, tolonglah. Ini kita nextnya Nyo. Next. Nih Nyo. Nextnya ada dari Dr. Richard Lee ya, ditanya sama wartawan ya pada saat dia beres syuting ya. Di sini poinnya itu katanya Dr. Richard Lee nggak mau meminta balik fasilitas yang diberikan ke Farel. Justru dari Dr. Richard Lee kayak udah nggak mempermasalahkan gitu kan. Iya, Balik iya. lagi yang mempermasalahkan adalah netizen. Terus dijawab lagi sama Farel dari Dr. Richard sendiri yang yang selaku pemilik fasilitasnya kayak udah nggak mempermasalahkan gitu. Ini ceki people. Play. Apa aja sih dok yang sudah dikembalikan? Wah, aku nggak mau ngomong banyak ke sana karena menurutku ini suatu hal yang sudah aku ikhlaskan. Aku nggak mau kayak memberikan sesuatu. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya memang ada keributan, dia keluar dari tempatku, aku nggak jadi masalah di sana. Aku tidak akan ngomong, aku tidak akan speak up, aku tidak akan klarifikasi. Ya. Tapi permasalahannya ketika dia kontenin aku, cenderung bisa menimbulkan fitnah, ya, dan dia kabur, maka daripada ini jadi fitnah, maka aku klarifikasi. Ada beberapa barang yang masih terbawa oleh dia. Tapi barang-barang tersebut sebenarnya dari awal juga sudah aku ikhlaskan juga. Ya, tapi kan caranya jadi tidak enak, jadi tidak baik ya. Aku nggak perlu sebutin karena juga kalau disebutin emang bisa balik juga. Emang duit yang aku keluarkan bisa balik juga? Enggak juga kan. Ya udah itu jadi pelajaran aja untuk aku. Selain lewat TikTok juga sudah chat pribadi lewat WA dok ya katanya. Saya nggak baca. Nah, itu yang sesuai dengan statement kemarin ya, sesuai masih konsisten, dia nggak baca WA after kejadian beberapa hari lalu gitu, udah stop baca WA. Iya. Tapi yang menarik komennya nih Nyo dari Chester, ya dok mendingan adopsi kucing dok, tahu dan ngerti caranya berterima kasih gitu ya. Iya benar-benar. Mendingan adopsi kucing daripada adopsi Farel gitu ya. Yang udah boh gitu. Aduh. Udah Nyo, habis Nyo. Kita kasih intermezzo satu lah. Meng abis itu kita meluncur ke setting to super thanks ya Nyo. Oke. Meluncur. Just. Nyo, ini ada Monkey the Meng, ceki people. Play. Ini jadi Joro. Jadi Luffy. Iya, jadi Luffy. Ya Allah, kok bisa betah? Ini jadi Joro tinggal dibeset satu ini ya Nyo. Iya. Ya Allah. Mukanya begitu. Ini kayaknya nggak cocok jadi Luffy, udah cakep banget Cakep soalnya. banget. Sama kurang codet di sini ya. Iya. Ya Allah, Meng, gemoy sekali Anda. Kenapa Meng. nggak ini aja chopper aja ya? Iya ya, mungkin chopper terlalu berat ininya, Oh iya topinya sih. gitu. Udah lah Nyo, buat nanti kalau satu people yang nggak ngerti One Piece kasihan gitu. Iya. Kita langsung meluncur ke setting tuh. Super. Thanks. Belajar. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 5 dan ada kuning-kuningnya 2. Yang pertama kita buka dari Alvia Agatha Nabi Prilly Queen. Nitip lapaknya Nyomang. Oke, monggo disilakan. Nextnya disambut sama Yaya Nur Hayati, numpang lapaknya ya kak. Hadir nyimak Nyomang, yang jelas memang mungkin belum rezekinya Farel buat dia jadi orang yang besar, yang berada di lingkungan yang bagus dan berpendidikan tinggi. Padahal tinggal fokus bener-bener belajar. Di sisi lain masih banyak orang yang bener-bener pengen sekolah dan sampai putus sekolah. Kufur nikmat aja, kurang bersyukur aja. Nextnya Lala Syifa. Numpang lapak kak. Katanya Nyonya benar-benar mewakili keendeganku sama nih bocah. Dari awal nonton di Dr. Richard, aku udah nyangka ini bocah slay. Wah, ini Terus makin membuktikan.
Terus waktu Dr. Richard ngomong mau diangkat jadi adik dan ngasih fasilitas, di itu kayaknya biasa aja, bukan yang terharu gitu, malah wajahnya itu songong tengil. Udahlah nggak kuat bahas nih bocah katanya. Oh gimana yang ini gitu, ya? Tolong lah. Next ada Malik numpang lah pakai Calvia. Ayo nyomang para santai people yang always in here. Ini mah Estes ya. Oh pasti inget, kita mah selalu inget ya. Nyonya sudah sehati dong sama Mak, nggak respect banget ya. Woi Mamang detektif banget, bisa belusukan ke circle si Payeng ya. Mending nolong anak SMA Farida Nurhan, pernah nginap di rumahnya yang jualan kue itu. Sehat selalu buat semuanya. Itu Derlin. Derlin. Yeah. Nextnya dari Nanda Hanifah. Salam santuy people, numpang komen ya Mbak Alfia. Nyomang, Sangkuni itu tokoh yang jahat, suka mengadu domba dan selalu menghalalkan segala cara dalam mendapatkan keinginannya. Sengkuni. Oke, setuju kalau kayak gitu mas Sengkuni. Next ada dari Zeno Saga. Aduh, kuning, thank you very much. Disambut sama Mayuda Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi people. Terima kasih kelapaknya Kak Zeno. Mang, dia tabiatnya gitu, udah dikulitin faktanya. Dia banyak nipu orang Mang ternyata. Ada juga postingan ayahnya ngucapin ulta terus ibunya beliin HP. Realme, cari aja Nyomang, pasti ada. Bongkar semua faktanya di sini biar nggak belagu si Boti ini. Aku cita-cita dokter jadi guru, alhamdulillah. Sehat selalu semuanya, mantap Mayuda. Disambut sama ini Zeno, sama-sama Nyomang, cuma bisa emosi aja denger. Mohon maaf kita bikin emosi. Nextnya Mulelim, thanks katanya. Disambut sama Ari Setiawan. Aduh nih YouTube kenapa sih 2 kali komen dihapus? Emang kasar yang ngomong kaum apa itu? Oh, berak lancar gitu kan. Yang boh lihat gitu muka kan. nih bocah sama senyumannya, bawaannya mau got tabok geli banget katanya. Nextnya tukang son hajatan numpang lah pakai Kak Mulelim. Dulu pas SMK kelas 1 semester 2 gue ikut-ikut bantu guru jurusan, entah pasang CCTV sekolah atau wifi sekolah, sound system, apalagi pas ada pandemi serba daring. Gue bantu siapin alat bantu live streaming, Zoom dan sebagainya ya. Demi biar bebas bayar SPP. Alhamdulillah di kelas 2 SMK sampai lulus sekolah bebas biaya apapun. Ini semisal gue dikasih tawaran dari DRL, mau banget gue tuh. Kan Rel masih banyak yang pengen bener-bener buat sekolah gitu. Ini blok. Lu Kyun boleh disikat. Tongkrongannya aja udah kayak gitu. Kalau mau negatif thinking mah aku udah curiganya si Farel bukan pengen jadi adik angkat Dr. Richard, tapi pengen jadi simpenan. Berharap makan tidur dapat duit jajan katanya. Tapi kan Dr. Richard normal, jadi dia kecewa kamu karena harus kerja keras belajar buat ngejar ekspektasi orang yang bantu. Gak heran kalau cuman seminggu terus bilang gak kuat. Gak nyampe seminggu. Mungkin gak kuat aku bang gitu. Pengen, padahal kan dibilang dia tertekan. Harusnya kalau dia nyari top, dia suka tertekan dong. Lakrindut. Halo Kak, numpang ya. Buat Farel semoga cepat redup ya, amin. Disambut sama Nur Hasan. Valer, Bi, awas nanti keremian. Ya Allah, keremian. Tuan Nugroho, malam kalau Q numpang lapakin tombol komentar. Far to the real playing victim ya. Oke, Rakindut biar kena mental. Ada komunikasi baru ya Nyomang, komunitas komunitas. Salam S3P aja buat yang punya lapak Kak Lukyun Nyomang dan para santai people yang always in here. Nextnya ada dari The Miracle Maker. Numpang lah ya Kak Lukyun. Melehoi sejak dini katanya. Ini bocah pecinta lubang kerut si paling artis. Tenggik bener lagunya. Bukannya bersyukur lu ada yang mau biayain sekolah sampai jadi dokter. Insya Flair katanya. Ini enggak, dia bukan pecinta lubang kerut. Dia lubang kerutnya. Tapi aku jadi ingat dulu jokes anak ini tongkronganku. Dia bilang kalau jadi inget pantat ayam kalau ditiup tuh mulia. Kayaknya dia juga gitu. Ditiup mulia gitu. Tolonglah. Next Naga Parholong numpang nimbrung Kak Lukyun. Para jarak ekspektasi ketinggian jatuh sakit loh. Yayan Kurniawan, Farah ini cocoknya diundang ke channel cerita horor yang penuh dengan kebohongan. Yomi Lover. Dari kasus Farel dan Atok kita belajar untuk waspada dengan circle tulang lunak. LBTQ. Kelaminnya aja mereka ingkari apalagi orang lain. Dokter bantu orang normal aja yang tahu menghargai kebaikan Anda. Bener banget aja, setuju. Ini habis last dari 14
14 Decal 9466 ya. Farel blog zaman sekarang banyak yang presto miris Gen Z hope katanya. Anjir. Presto. Ntar gimana jadi generasi penerus anjir kalau gitu. Aduh habisnya. Habis. Ya Allah. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang untuk berkomen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Mamang, Duto Bimangkok cabut dulu dan ciao.